Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya. Untuk pelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang syarat-syaratnya wudhu. Alhamdulillah, kemarin saya sudah menjelaskan tentang fardu-fardunya wudhu yang jumlahnya ada 6. Nah, sebelum kita melaksanakan fardu wudhu yang 6 itu, kita harus memenuhi syarat sah wudhu terlebih dahulu, yaitu jumlahnya ada 10. Kalau kita sudah penuhi 10 syarat ini, maka kita sah melaksanakan wudhu seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang syaratnya wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta pasal sahiji syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu eta asyaratun aya 10. Al islamu tegesna kahiji Islam, wat tamyizu jeung hideng, wan naqou sareng bersih, anil haidi tina haid, wan nifasi sareng nipas. Wa amma jeung tina perkara yamna'u anu nyegah ieu ma wusulal ma'i kana nepina cai ilal basyarati kana kulit. Wa alayakuna jeung yen tatebuktos alal udwi eta tetep kana anggahota naon ma perkara yugoyiru anu mata karobah ieu ma alma kana cai. Wal ilmu jeung apal bipardiatihi kana kaparduanana wudu. Wa alaya takida jeung yen ta ulah nekadkeun itu si mutawadi pardon kana hiji kaparduan min purudihi tina pirang-pirang parduna wudu. Sunnatan ditekadkeun sunat. Wal ma'ut tahuru jeung make cai anu suci, wadukhulul waqti jeung kudu asup waktu, wal muwalatu sareng tuluy-tuluy lida imil hadasi pikeun jalmi anu langgeng hadas. Nah, faslun syurutul wudu'i, di dalam pasal ini saya akan menjelaskan syarat-syaratnya wudu, bahwasannya syarat wudu itu ada 10. Yang pertama itu adalah Islam. Jadi apabila non-muslim, orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi ingin melaksanakan wudhu itu tidak sah hukumnya. Kenapa? Karena wudhu itu khusus untuk orang muslim yang akan melaksanakan ibadah, bentuk pensucian kita kepada Tuhan. Kita harus melaksanakan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil seperti itu. Itu yang pertama, harus Islam terlebih dahulu. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu adalah kita bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, itu disebut dengan tamyiz. Nah, biasanya tamyiz itu sebelum dia masuk ke baligh pun sebenarnya dia bisa termasuk tamyiz. Kenapa? Karena anak-anak itu ada yang sudah bisa membedakan mana ini yang salah, mana ini yang benar. Nah, itu disebut dengan tamyiz. Seperti itu. Nah, kalau orang ataupun anak-anak sudah bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang salah, mana hak yang mana yang batil, maka itu sudah dihukumi tamyiz. Kalau cek Sunda nama tamyiz teh hideng, nah gitu. Geus ngarti cenah kitu bahasana teh. Yang ketiga yaitu naqo, yaitu bersih. Dari apa? Bersih dari haid dan nifas. Jadi bahwasannya syarat wudu itu kita itu harus bersih dari haid dan nifas. Jadi apabila seorang perempuan masih dalam keadaan haid atau masih dalam keadaan nifas sesudah melahirkan, terus dia berwudu, maka tidak sah wudunya. Seperti itu. Jadi harus apa? Harus suci dulu dari apa? Dari haid, suci dari nifas, maka apabila wanita tersebut ingin melaksanakan wudu, maka sah wudunya seperti itu. Yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i. Yang keempat itu adalah bersih dari suatu perkara yang menempel pada anggota badan kita, yang dimana perkara itu akan menghalangi air bersentuhan dengan kulit kita. Nah, maka itu tidak boleh ada seperti itu. Maksudnya apa? Contoh seperti kita sebelum wudu, nah di anggota badan kita itu ada apa? Ada tato contohnya gitu. Terus ada cat, ada tip X seperti itu. Nah, itu tidak sah. Kenapa? Karena itu adalah amma yamna'u usulal ma'i,
yaitu adalah suatu perkara yang mencegah sampainya air ke kulit seperti itu. Nah, itu tidak sah seperti itu. Jadi sebelum wudhu diusahakan kita itu harus bersih dulu dari perkara yang bisa menghalangi air tersentuh langsung ke kulit kita. Contohnya kalau kita sudah lagi bersih-bersih ataupun sesudah ngecat ataupun dari habis sekolah bisa banyak tip, kita harus lihat dulu. Tahu-taunya nanti ada hal yang menghalangi kulit kita langsung tersentuh dengan air itu. Maka harus bersih terlebih dahulu. Yang kelima yaitu alayakuna alal udwi ma yughayyirul ma. Yaitu tidak boleh ada suatu perkara dalam anggota wudhu kita yang dimana perkara tersebut akan merubah air yang akan dipakai kita untuk berwudhu. Tidak boleh. Contohnya seperti kita sebelum wudhu, terus di tangan kita itu ada semacam minyak wangi. Begitu kita masukkan tangannya ke air, maka air tersebut berubah baunya itu menjadi bau minyak wangi seperti itu. Ataupun yang lain contohnya di tangan kita itu ada cat yang dimana cat tersebut akan luntur kalau terkena air. Begitu tangan kita masuk ke air, terus air tersebut berubah warna, maka itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi tidak boleh ada suatu perkara yang menempel pada badan kita, khususnya anggota wudhu di tangan, kaki, wajah, itu harus terjauh dulu dari perkara yang akan merubah air yang akan kita pakai pas waktu wudhu, seperti itu. Itu yang kelima. Yang keenam yaitu al-ilmu bifardiyatihi, yaitu tahu bahwa hukumnya wudhu itu fardu, dan ilmu tahu bahwa fardu wudhu itu ada 6. Jadi harus ilmu dulu pada fardu wudhu itu tersebut. Maksudnya apa? Kita harus tahu terlebih dahulu bahwa fardu wudhu itu ada 6 dan hukum wudhu itu hukumnya wajib, seperti itu. Kenapa? Karena percuma kalau kita wudhu terus kita tidak tahu fardu wudhu itu ada berapa, terus hukum wudhu itu seperti apa. Percuma. Kenapa? Karena suatu ibadah itu harus dibarengi dengan ilmu. Contohnya adalah wudhu, mau sholat, mau apapun itu harus dibarengi dengan ilmu. Karena kalau tidak dibarengi dengan ilmu, maka tidak akan diterima ibadahnya. Maka ilmu bifardiyatihi ini masuk ke syarat sahnya wudhu terlebih dahulu. Kenapa? Ya kan, dalam kaidah pun disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sahajalma ibadah tejeng elmuna manate amanate ditolak te diterima. Jadi apabila kita ibadah tapi tidak dengan ilmunya, maka ibadah tersebut akan ditolak. Maka itulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada setiap muslim fardu ain untuk mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh, Allah ya takidah pardon min furudihi, tidak boleh meyakinkan, menekankan satu pardu dalam wudhu itu ditekankan kita sunnah. Contoh halnya membasuh tangan itu kan hukumnya wajib, tapi kita dalam hati kita menekankan, meyakinkan bahwasanya membasuh tangan itu hukumnya sunnah. Memang kita laksanakan membasuh tangan, tapi dalam hati kita ada cara tangannya sunnah. Tidak boleh seperti itu. Jadi membasuh tangan itu hukumnya wajib, seperti itu. Nah, itu yang nomor 7. Yang ke-8 yaitu al-maut tahur, air yang suci. Maksudnya apa? Yaitu tohir mutohir, air yang suci lagi mensucikan. Jadi tidak boleh menggunakan air suci tapi tidak mensucikan, seperti air sirup, air kopi, air teh, itu tidak boleh. Jadi harus air yang harus mensucikan, air suci dan mensucikan, tohir mutahhir, ghair makruh, seperti itu. Nah, yang ke-9 adalah dukhulul waktu, yaitu asup waktu, maksud waktu ini adalah waktu sholat. 5 waktu sholat itu kan harus kita berwudu terlebih dahulu. Nah, dukhulul waktu ini dikhususkan untuk orang daimil hadas, gitu. Jadi apabila orang yang daimil hadas, yang terus menerus hadas, contohnya ada si fulan
terus menerus hadas, kentut tiap menit, tiap jam, terus kentut gitu. Nah, kalau orang yang seperti itu, wudhunya harus pada masuk waktu sholat. Jadi begitu sekarang sholat nih, adzan duhur gitu. Nah, maka dia langsung wudhu. Jadi kalau daimil hadas, dia berwudhu sebelum masuknya waktu sholat, contohnya jam 11. Daimil hadas itu berwudhu terlebih dahulu. Pas waktu masuk sholat lohor, maka tidak boleh langsung sholat lohor meskipun dia wudhu. Sebelum sholat lohor harus wudhu terlebih dahulu, seperti itu. Kenapa? Karena dia dalam keadaan daimil hadas, yaitu orang yang terus menerus hadas seperti itu. Wal mualatu lidaimil hadasi. Nah, yang terakhir yaitu adalah mualah. Nah, mualah ini sama halnya seperti syarat yang ke-9, yaitu berlaku pada orang-orang yang daimil hadas, yang hadas secara terus menerus gitu, yang suka kentut terus menerus, yang suka pipis terus menerus, itu disebut daimil hadas. Maka orang yang seperti itu, syarat yang 9 tadi, bahwasannya wudhunya itu harus pada waktu masuk sholat, seperti itu. Dan yang terakhir harus mualah. Mualah itu harus continue, terus menerus, antara pelaksanaan anggota wudhu yang pertama 2, 3, 4, 5, 6 itu harus terus menerus, tidak boleh ada jeda. Dan mualah itu pun berlaku pada pelaksanaan sholat. Jadi habis wudhu itu tidak boleh lama dulu gitu sih, ada daimil hadas mah habis wudhu langsung sholat, seperti itu. Beda dengan kita makan habis wudhu terus tidak langsung sholat, nanti sholatnya terus kita sholat, selagi kitanya belum batal masih bisa dilakukan itu sholat dengan menggunakan wudhu yang tadi karena belum batal. Tapi orang daimil hadas sehabis dia wudhu itu harus langsung sholat, seperti itu. Nah, itu syarat yang terakhir dalam syurutul wudhu'i. Jadi syarat wudhu itu ada 10, yang dimana 10 ini harus kita laksanakan. Karena kenapa? Karena yang 10 ini adalah syarat sahnya wudhu. Apabila orang tersebut tidak melaksanakan syarat dalam suatu fardu, mau itu fardu apapun itu, maka tidak akan sah melaksanakan rukun ibadahnya, seperti itu. Ya, alhamdulillah itu penjelasan tentang syurutul wudhu'i. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.